Shalom, perkenalkan nama saya Melidora Jamu. Saya mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas A3 semester 5. Saat ini saya akan membahas tentang pendidikan kesehatan mengenai leukemia pada anak. Leukemia atau kanker merupakan salah satu jenis kanker yang paling sering menyerang anak-anak. Leukemia terjadi ketika sel darah putih yang tidak normal terbentuk di sumsum tulang belakang. Sel-sel ini kemudian menyebar ke peredaran darah, mengelilingi sel yang sehat, dan meningkatkan risiko infeksi serta masalah kesehatan lainnya. Walaupun sepertinya menyeramkan ketika mendengar kata leukemia, sebagian besar anak-anak yang mengalami leukemia dapat diobati. Apabila pengobatan berjalan dengan lancar, angka kesembuhan leukemia pada anak cukup tinggi, yaitu 90%. Penyebab leukemia belum diketahui secara pasti, namun kebanyakan kasus terjadi karena mutasi DNA. Mutasi DNA juga umumnya muncul secara spontan dan tidak dipengaruhi oleh keturunan. Ini berarti leukemia pada anak bisa saja terjadi, meski orang tua maupun keluarga kandungnya tidak menderita kanker yang sama. Mutasi DNA yang dapat menyebabkan leukemia dikenal sebagai translokasi kromosom. Tanda dan gejalanya bisa bermacam-macam dan terkadang berbeda-beda pada tiap penderita. Yang pertama, rentan mengalami infeksi. Leukemia menyebabkan anak lebih rentan mengalami infeksi bakteri atau virus dibandingkan anak yang sehat. Pasalnya, sel darah putih untuk melawan infeksi dirusak oleh kanker. Ditambah lagi, pengobatan kemoterapi yang berefek samping terhadap ketahanan tubuh penderita. Yang kedua, anemia. Bisa juga terjadi gejala anemia karena sel-sel darah putih yang abnormal memenuhi sumsum tulang. Sebagai akibatnya, produksi sel darah merah yang seharusnya dilakukan dalam sumsum tulang mengalami penurunan. Yang ketiga, gejala lainnya yaitu meleputi. Yang pertama, nyeri pada tulang dan persedihan. Gejala ini kadang-kadang sampai menyebabkan pincang. Yang selanjutnya, pembengkakan kelenjar getah bening leher, selangkangan, atau di area tubuh lainnya. Terus penurunan nafsu makan dan berat badan, demam tanpa gejala lain, dan juga nyeri perut. Diagnosis pertama, tanya jawab. Dokter akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai gejala yang dialami pada anak maupun orang tuanya. Kemudian pemeriksaan fisik untuk mencari adakah tanda infeksi, anemia, perdarahan yang tidak biasa, dan juga pembesaran kelenjar getah bening. Bagian perut anak juga akan dicek untuk mengevaluasi ada atau tidaknya pembesaran organ hati dan limfa. Selanjutnya, biopsi sumsum tulang. Biopsi sumsum tulang dilakukan untuk mengambil sedikit sampel sumsum tulang. Sampel ini kemudian diperiksa di laboratorium. Kemudian, lumbal fungsi. Lumbal fungsi adalah pengambilan sampel cairan cerebrospinal dari dalam tulang punggung. Kemudian, pemeriksaan genetik untuk mengetahui ada tidaknya mutasi gen pada tubuh pasien. Cara mengobati leukemia pada anak umumnya akan tergantung dari jenis leukemia yang diderita. Beberapa cara mengobati leukemia pada anak yang bisa dilakukan yaitu: yang pertama, kemoterapi adalah pengobatan utama untuk leukemia pada anak. Saat kemoterapi, anak akan mendapatkan obat anti kanker melalui mulut, pembuluh darah vena, atau cairan tulang belakang. Kedua, terapi radiasi. Terapi radiasi atau radioterapi yang menggunakan sinar berenergi tinggi untuk menghancurkan sel kanker. Selain itu, terapi ini juga bermanfaat untuk mencegah sel kanker menyebar ke seluruh tubuh. Selanjutnya, terapi obat. Terapi obat bisa digunakan bersamaan dengan kemoterapi atau bisa juga dilakukan tanpa ada terapi lain. Terapi ini berguna untuk mengontrol sel kanker agar tidak berkembang. Kemudian ada transplantasi sel punca. Transplantasi dilakukan dengan menanamkan sel punca sehat dari pendonor ke dalam tubuh penderita. Cara ini bisa dilakukan jika cara mengobati lainnya tidak juga efektif untuk mengobati leukemia. Selanjutnya, komplikasi leukemia pada anak. Jika tidak ditangani dengan optimal, dapat menyebabkan komplikasi
cara mencegah leukemia pada anak tidak diketahui hingga saat ini. Pasalnya, penyebabnya juga belum diketahui secara pasti. Namun, ibu hamil bisa mengurangi resiko anak menderita leukemia dengan cara tidak melakukan CT scan atau röntgen. Sekian penjelasan tentang pendidikan kesehatan mengenai leukemia pada anak. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam menjelaskan. Terima kasih. Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang di dalamnya memiliki 6 fakultas. Yang pertama, Fakultas Pertanian, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Fisip, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Sastra, Fakultas Keperawatan. Ayo segera daftarkan diri Anda di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, khususnya Fakultas Keperawatan, dengan tenaga pengajar yang luar biasa dan profesional.